Di video kali ini, gue akan bahas sedikit yang berbeda, yang mungkin YouTuber-YouTuber lain, atau mungkin trader-trader lain, atau mungkin IB-IB yang lain, ya, itu membahas soal gimana sih cara trading di forex, masalah teknikal, ICT, fundamental, dan lain sebagainya. Tapi di sini gue akan bahas sedikit yang berbeda, karena menurutku ini adalah suatu konsep yang dimana adalah suatu kunci, ya, dan prinsip seorang trader, atau mungkin lebih tepatnya seorang pebisnis, karena kita trading itu adalah bisnis, teman-teman, ya, bukan money game atau mungkin let's say judi. Jadi di video kali ini gue akan bongkar apa sih rahasianya untuk menjadi kaya di trading. Mungkin banyak dari kalian semuanya yang nanya nih ke gue, bang, gimana sih cara bisa kaya di trading? Bisa nggak sih kaya dari trading? Nah, gue selalu ketekankan bahwasannya trading itu bisa kaya, teman-teman. Ya, trading apapun itu bebas, mau saham, kripto, forex, ya, bebas. Bahkan trading di real life atau di market real pun itu juga trading. Kita jual beli motor, kita jual beli mobil, jual beli handphone, itu juga dikatakan ke trading. Tapi di sini mungkin kompleksnya, secara kompleks kita akan bahas tentang trading 3 instrumen: saham, kripto, dan forex. Tapi sebelum itu, ya, gue akan mau sedikit kasih detail per 3 instrumen ini. Kenapa akhirnya gue memilih untuk trading di forex market? Ya, mungkin dari ketiga instrumen ini itu memiliki resiko yang berbeda-beda. Kalau misal kita tengok dari saham itu, let's say resikonya nggak begitu besar, tapi mungkin buat yang awam atau pemula, atau mungkin untuk orang yang nggak pandai untuk investasi atau nggak terbiasa dengan investasi, itu resikonya besar. Kripto apalagi high risk high return, dia cuma momen-momenan aja, timingnya cycle-nya 4 tahun sekali, teman-teman, bulannya. Habis itu udah dimakan sama market atau dimakan sama waktu. Nah, yang ketiga ini adalah forex trading. Forex trading adalah instrumen yang paling berisiko daripada instrumen kedua tersebut. Cuman kelebihannya apa, ya? Kelebihannya kita bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dengan waktu yang mungkin relatif lebih singkat daripada instrumen-instrumen kedua ini. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena di trading forex otomatis kita melakukan yang namanya futures trading atau pasar derivatif, yang dimana kita bisa melakukan perdagangan dua arah sekaligus. Jadi kita mau buy atau kita mau sell itu sama-sama cuan atau sama-sama bisa cuan. Nah, kenapa kok gue lebih kekeh ketika market kripto rame, ketika market saham rame di waktu COVID kemarin? Kenapa gue lebih memilih di forex? Karena alasannya super simple. Apa itu? Karena tidak ada yang namanya momen tertentu di market forex, teman-teman. Seperti yang kita lihat, market cap di saham itu, apalagi di Indonesia, itu kecil banget. Kalau dibandingin market cap di forex, jauh, bahkan 1%-nya pun belum tentu nyampe, teman-teman. Karena market cap di forex itu per harinya sampai 80 triliun dolar. 80 triliun dolar. Kalau semisal kita kurskan aja ke rupiah, ya, dengan market cap saham nggak ada yang 80 triliun. Ya mungkin ada, mungkin big market kayak seperti saham bank dan lain sebagainya mungkin, ya. Tapi cuman sekian project ada, atau sekian saham aja. Nggak semua marketnya. Bahkan ada dari saham yang dimana di bawah 1 triliun, teman-teman, untuk market cap di saham. Ada beberapa perusahaan yang udah IPO, mereka memiliki market cap 1 triliun doang. Dan itu kalau misal dihantam sama orang yang mungkin bisa kasih nembak harga atau beli saham 1% aja, market itu udah gerak. Tapi di forex trading itu nggak ada yang namanya pom-pom, nggak ada yang namanya rug pull, nggak ada yang namanya dimana harga dimanipulatif, nggak ada, karena market capnya cukup besar banget. Kenapa gue selalu tekankan di semua media sosial gue selalu bilang bahwasanya suatu hal yang kalau semisal kita gerakkan susah, itu pasti berat. Contohnya forex. Di forex sendiri itu memiliki market cap yang sangat besar dibanding instrumen kripto maupun di saham. Ya, walaupun memang opportunity untuk kita bisa mendapatkan cuan yang besar itu kita tradingnya di pasar derivatif. Tapi kalau misal kalian nalar di market kripto, itu juga ada futuresnya. Kalian jangan salah, ya. Di futures sendiri, kalau semisal melihat pergerakannya itu mengikuti daripada pasar spot. Kalau semisal pasar spot ini dipermainkan harganya, maka teknikal kalian, rumor-rumor yang kalian dapetin, news yang kalian pantau setiap minggunya, itu nggak akan ngaruh sama sekali, teman-teman. Itu bakal yang namanya nggak ada gunanya, karena memang udah ada bandarnya tersendiri. Karena market cap sendiri kripto relatif kecil dan saham
juga, apalagi terutama saham Indonesia. Gue selalu tekankan di sini. Nah, oke, kita lanjut ngomongin soal big market. Di big market seperti forex, kalian bisa mendapatkan cuan yang sangat-sangat kredibel. Di sini gue nggak nyaranin atau mungkin nyuruh kalian buat trading forex ya. Di sini for education aja. Jadi buat pengetahuan dan informasi aja buat kalian semuanya. Jadi nggak ada ajaan untuk aku suruh kalian buat trading di forex. Mau trading gimana pun bebas. Cuman ini adalah opini pribadi dan alasanku kenapa kok gue milih forex sendiri. Karena dari dulu sampai sekarang gue selalu tradingnya di forex sendiri. Ya mungkin ada ya gue trading di kripto, saham. Cuman untuk allocation balance-nya itu nggak gede-gede banget. Di sana mungkin at least 10 jutaan lah di saham maupun di kripto buat lucu-lucuan aja. Tapi fokus gue, goals gue, building portofolio gue itu di forex market. Di sini gue akan coba jelasin lebih singkat lagi atau lebih simpel lagi. Kalau semisal kita tengok saham ketika bad news teman-teman seperti COVID, itu banyak banget saham-saham yang drop hampir 50%, 60% dalam masa-masa COVID tersebut. Kripto hanya 4 tahun sekali cycle-nya. Yang dimana kalau semisal kita trading ya, apalagi tradingnya di spot, untuk dapetin buy momentum, cuan ratusan persen dan lain sebagainya, itu sangat-sangat susah kalau semisal fasenya adalah bear market. Seperti yang kita tengok ya, 1 tahun yang lalu lebih tepatnya, Bitcoin itu masih di angka $15.000 dan sekarang di angka 70.000 per video ini dibuat, teman-teman. Artinya, secara otomatis kalau semisal kita lihat cycle-nya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, itu cuman 4 tahun sekali. Kita tengok lagi, hype yang paling tinggi itu di tahun 2021, yang dimana itu nggak nyampe 70.000, cuman 68.000 habis itu drop. Dan kemarin nyentuh ATH-nya di 70.000, teman-teman. Yang artinya di sini nunggu 2 tahun. Kalau misal kita trading day trade ya, kita susah dapetin momentumnya. Mungkin kita momentumnya buy investment aja. Cuman kalau semisal buat trading, gua nggak sarankan di kripto. Apa kalau misalnya nanya, "Bang, lo trading kripto kan?" Kalau misal dibilang trading sih enggak. Gua full time-nya trading di forex. Tapi kalau semisal buat investment ada di kripto. Jadi strategi gua itu adalah mendapatkan profit di forex dan gua taruh di kripto. Di kripto ini ya juga ada timingnya, teman-teman. Ada timing buy dan ada timing sell. Pasti nggak ada influencer yang bilang gua nggak bakal jual Bitcoin gua. It's the bullshit. Nggak mungkin guys, karena kalau semisal dia tahu timingnya, dia nggak mungkin nih posisi di ATH dia nggak ngejualin barang. Dia tahu nih market bakal turun, tapi posisinya di sana dia memilih buat yang hold. Kan bodoh gitu. Apalagi kalau semisal dari all time high-nya dan dia berusaha buat gua hold aja lah ya, nanti buat the long term. Ya mungkin ada, cuman size-nya nggak segede yang kalian pikirkan gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang all in di crypto, pasti ada timing di mana mereka akan exit. Apalagi balance account atau mungkin saldo-saldonya besar-besar, bukan lagi miliaran, udah ratusan juta dolar, teman-teman. Jadi menurutku ya, mereka bakal tetap buang barangnya. Jadi jangan kalian tengok apa kata orang yang dimana buy terus saja. At least kalau semisal mau investment silahkan. Cuman untuk investasi sendiri juga harus punya plan, teman-teman. Jadi nggak asal kita buy, nggak asal kita sell, nggak ada kayak gitu. Harus punya yang namanya timing, trading plan yang jelas. Terus kira-kira gain yang kita dapatkan ini berapa? Kita harus analisis dulu, teman-teman. Jadi kalau misal kalian cuman gampang ke food sama beberapa influencer doang, ya udah nggak usah investasi. Mending lu duitnya lu pakai lah buat nyenengin keluarga lu daripada lu buat yang seperti itu yang dimana lu sendiri pun nggak tahu cara kerjanya. Lu cuman ngikutin influencer A, lu cuman ngikutin influencer B. Jangan salah ya, influencer project dalam kripto maupun di saham itu ada kerjasama dan developer project tersebut. Gua nggak ngomongin suatu orang ya, gua bakal ngomongin ini secara overall atau secara semuanya yang gua temuin seperti itu. Jadi lo nggak tahu aja di belakang, oke, nanti ada project ya, ini aku ada project ini, projectnya ini, terus nanti lo bantu deh naikin harganya biar orang pada beli gitu. Lo nggak tahu aja kayak gitu. Saking kecilnya market caps di kripto maupun saham, itu bahkan bisa jadi bisnis seorang influencer, teman-teman. Apalagi, jadi gua nggak mau lah permainan harga seperti itu, gua nggak mau sama sekali. Itu ngerugiin para retail trader banget. So kalau misal lo jadi gua, mungkin kalian akan memilih yang namanya forex trading. Kemarin ada yang bilang, bang, tapi bang di market forex itu kita nggak bisa ngedam atau nggak bisa ngepam, bang. Lo siapa bos mau ngepam atau ngedam? Kalau semisal suatu aset dia gampang dipam,
dia gampang di-dump, dia akan jadi gorengan para bandar. Oke, nyampe ya sampai sini. Jadi kalian jangan malah percaya, jangan kalian malah junjung-junjung orang-orang seperti ini, malah bahaya banget. Bahkan kemarin ya kan, beli ini Project A, wah ini harganya bakal naik nih sampai $100 nih. Ternyata turun jauh sampai 85. Lo nggak tahu aja di belakang dia kayak ini. You know? So, itulah kenapa gue lebih memilih di forex trading. Kalau misal kalian cek di track record gue selalu share ya plus minusnya di forex gimana, terus bisnis modelnya apa aja, itu udah aku share semuanya. Bahkan di private group pun di sana ada education setiap minggunya via Zoom, teman-teman. Bukan lagi video ya, bukan lagi e-book, via Zoom langsung. Jadi lo mau tanya, lo mau consultation pun nggak masalah, kita akan jawab. Lo mau tanya tentang bisnis model di forex trading, mau dari tradingnya, mau dari copy trade-nya, bebas, kita akan jawab itu. Nggak ada masalah kok ya, yang namanya forex industry itu seninya di situ. Cuman kalau misal di instrumen lain kan nggak ada. Paling ya cuman orang yang jualan kelas, terus dia pom-pom, misalnya kayak gitulah. Karena itu ya, karena hal itu, pemerintah sampai membuat peraturan baru bahwasanya influencer nggak boleh memberikan suatu ajakan, membeli suatu aset apapun itu. Jadi takutnya gamenya seperti ini, teman-teman. Kenapa gue berani speak up bahwasanya karena ini sangat-sangat rentan banget dibuat bisnis oleh mereka. So, be smart teman-teman ya. Di sini gue nggak peduli ya, nggak peduli. Yang penting infonya tersampaikan. Jadi dan ini bukan rahasia umum sebenarnya. Orang-orang yang player-player lama, orang-orang trader-trader lama, dia tahu. Makanya kenapa trader di saham, trader di kripto itu gak sebesar trader yang di forex. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia tuh banyak banget trader-trader forex. Walaupun kalau misal kita lihat risk to reward rasionya itu lebih gede ya, dan resikonya pun juga gede, tapi di sini itu nggak terpengaruh sama dengan news apapun itu. Apapun itu nggak akan ngaruh, teman-teman. Mau news NFP, mau news CPI, mau news katakanlah dolar menguat, dolar melemah, ya market forex kita bisa buy, kita bisa sell. Kalau misal bad news ya kita mungkin tradingnya di apa nih? Oke, tradingnya di gold. Bad news NFP atau otomatis dolarnya turun, kita tinggal buy aja gold, sesimpel itu. Kalau semisal marketnya good news, kita tinggal sell gold aja. Jadi kita punya dua pilihan. Tapi kalau semisal di kripto maupun di saham, kita cuma satu arah doang. Kalau semisal di bad news, mampus loh semuanya. Market bakal berdarah-darah, market bakal drop. Apa yang lo mau lakuin selain keluar atau exit? Nggak ada. Lo pikir baik-baik. Bahkan di Indonesia, sebelum adanya yang namanya kripto, bitcoin, dan lain sebagainya, itu forex udah ada sejak dulu. Jadi karena track recordnya ini udah lama, jadi aku percaya bahwasanya aku di sini bisa dapetin uang, aku bisa ngasilin duit, bahkan aku bisa gulung portofolio gue di sini. Jadi alasan itulah mengapa gue tetap berada di forex market. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di komen, kita diskusi.